Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Rasmil Quran. Keotentikan serta keorisinilan Al-Quran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena Al-Quran merupakan wahyu Allah baik dari segi lafadz maupun dari segi maknanya. Sejak awal hingga akhir turunnya, seluruh ayat Al-Quran telah ditulis dan didokumentasikan oleh para juru tulis wahyu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, seluruh ayat-ayat Al-Quran dinukilkan atau diriwayatkan secara mutawatir, baik secara hafalan maupun tulisan. Al-Quran yang dimiliki umat Islam sekarang ternyata telah mengalami proses sejarah yang cukup unik dan panjang dalam upaya penulisan dan pembukuannya. Pada masa Nabi SAW, Al-Quran belum ditulis dan dibukukan dalam satu mushaf. Sudah ditulis tapi belum berwujud satu mushaf seperti sekarang ini. Al-Quran baru ditulis pada kepingan-kepingan tulang, pelepah-pelepah kurma, dan batu-batu sesuai dengan kondisi peradaban masyarakat waktu itu yang belum mengenal adanya alat tulis menulis seperti kertas. Jadi zaman Rasulullah itu belum ada kertas ya. Jadi Al-Quran ini ditulis di tulang-tulang, pelepah-pelepah kurma, batu-batu, dan lain-lain. Untuk memfungsikan Al-Quran dan memahami isi serta kandungan, maka diperlukan suatu ilmu yang terkait. Salah satunya adalah ilmu Rasmil Quran. Pengertian dari Rasmil Quran, apa sih Rasmil Quran itu? Rosam berasal dari kata rosama yarsamu rosman yang berarti menggambar atau melukis. Kata rosam ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi rosam berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rosam di sini adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Khalifah Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Sejarah perkembangan rosam Al-Quran. Pada mulanya mushaf para sahabat berbeda antara satu dengan yang lainnya karena mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar, karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan akan diwariskan pada generasi sesudahnya. Jadi untuk catatan pribadi saja, untuk memudahkan setelah ditulis nanti bisa dihafalkan seperti itu. Jadi penulisan antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya itu sangat dimungkinkan berlainan karena tidak ada standarnya. Di zaman Nabi SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang, kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi SAW. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Di zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar-pencar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar setelah menerima usul dari sahabat Umar bin Khattab. Karena sahabat Umar bin Khattab ini khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran sebagaimana yang terjadi pada perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran, sehingga lama-lama Al-Quran dikhawatirkan hilang dari dada-dada orang mukmin ya, karena banyak yang berguguran. Karena itu, tujuan pokok dalam penyalinan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Khalifah Utsman membentuk tim 4 yang terdiri dari sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Abdullah ibnu Zubair, dan sahabat Sa'ad Ibnul As dan Abdurrahman Abdul Haris. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman.
Di antara ketentuan-ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat yang mutawatir yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat, mengabaikan ayat-ayat mansukh dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat yang mansukh dieliminasi. Pola hukum dan kedudukan serta pendapat ulama tentang Rasmil Quran. Kedudukan Rosam Usmani diperselisihkan para ulama. Pola penulisan tersebut merupakan petunjuk Nabi atau hanya ijtihad kalangan sahabat saja. Adapun pendapat mereka sebagai berikut. Kelompok pertama, jadi ada 3 ya. Kelompok pertama atau jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa pola Rosam Usmani bersifat tauqifi, dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan atau ijma dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi. Menurut pendapat ini, hukum mengikuti Rosam Usmani adalah wajib dengan alasan bahwa pola tersebut merupakan petunjuk Nabi atau taufiki. Pola itu harus dipertahankan meskipun beberapa diantaranya menyalahi kaidah penulisan yang telah dibakukan. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Malik berpendapat bahwa haram hukumnya menulis Al-Quran menyalahi Rosam Usmani. Bagaimanapun pola tersebut sudah merupakan kesepakatan ulama atau mayoritas jumhur ulama. Kelompok kedua berpendapat bahwa pola penulisan di dalam Rosam Usmani tidak bersifat taufiki, bukan taufiki, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat, karena tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai ketentuan pola penulisan wahyu tersebut. Karena itu ada perbedaan model-model penulisan Al-Quran dalam mushaf-mushaf mereka. Ada yang menulis suatu lafadz Al-Quran sesuai dengan bunyi lafadz itu, ada yang menambah atau menguranginya karena mereka tahu itu hanya cara penulisannya saja. Kelompok ini juga berpendapat bahwa tidak ada masalah jika Al-Quran ditulis dengan pola penulisan standar atau Rosam Imla'i, pendiktean ya. Saat penulisan diserahkan kepada pembaca. Kalau pembaca merasa lebih mudah dengan Rosam Imla'i, ia dapat menulisnya dengan pola tersebut karena pola penulisan itu simbol pembacaan dan tidak mempengaruhi makna dari Al-Quran. Maknanya mereka menganggap maknanya sama saja, penulisannya inilah bolehlah pakai Rosam Imla'i, tidak harus Rosam Usmani. Pendapat kedua itu seperti itu. Kelompok ketiga mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan Rosam Imla'i dapat dibenarkan, tapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memahami Rosam Usmani tetap wajib mempertahankan keaslian Rosam tersebut. Nah, kalau kelompok ketiga ini berusaha mengakomodir kelompok pertama dan kedua ya. Pendapat ini diperkuat oleh Az-Zarqani dengan mengatakan bahwa Rosam Imla'i diperlukan untuk menghindarkan umat dari kesalahan membaca Al-Quran. Yang penting caranya ini biar mudah membaca Al-Quran dengan benar, itu penulisannya seperti itu Imla'i enggak masalah. Menurutnya seperti itu. Sedangkan Rosam Usmani diperlukan untuk memelihara keaslian mushaf Al-Quran. Karena bagaimanapun Rosam Usmani itu Rosam yang telah dituliskan sejak zaman sahabat ya, dan menjadi kesepakatan para sahabat waktu itu. Pentingnya berpedoman dengan Rosam Usmani. Yang pertama, agar umat Islam di seluruh dunia memiliki kitab suci yang seragam dalam pola penulisannya sesuai dengan pedoman aslinya. Yang kedua, pola penulisan Al-Quran dengan Rosam Usmani kalaupun tidak bersifat taufiki, minimal telah merupakan ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. Ijma sahabat memiliki kekuatan hukum tersebut yang wajib diikuti, termasuk dalam penulisan Al-Quran dengan Rosam Usmani bila dimasukkan sebagai kitab suci secara utuh. Yang ketiga, pola penulisan Al-Quran berdasarkan Rosam Usmani boleh dikatakan sebagian besar sesuai dengan kaidah-kaidah Rosam Imla'i, dan hanya sebagian kecil saja yang menyalahi atau berbeda dengan Rosam Imla'i.
Kaidah-kaidah Rosam Usmani, jadi kaidah ada dalam penulisan tersebut. Mushaf Usmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan imla. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi 6 istilah. Yang pertama, kaidah buang atau al-had. Itu yang pertama, membuang atau menghilangkan huruf alif dari ya nida, ya seru, dari hak tanbih, hak menarik perhatian, dari kata na, dari lafal Allah, itu menghilangkan huruf alif. Dari dua kata ar-Rahman dan Sabihun, terus sesudah huruf lam, dari semua bentuk musanna atau dua, dari semua bentuk jamak sahih baik mudzakkar maupun muannas, dari semua bentuk jamak yang setimbang, dari semua kata bilangan, dan dari basmalah, itu alifnya dibuang. Yang kedua, membuang huruf ya. Huruf ya dibuang dari setiap mengkusoh, munawah, baik berbaris rofa maupun jer. Terus membuang huruf wau. Huruf wau dibuang apabila bergandengan dengan wau juga. Jadi double wau, wau satunya dibuang. Terus yang keempat, membuang huruf lam. Yang kedua, kaidah penambahan atau aziyadah. Penambahan atau aziyadah di sini berarti penambahan huruf alif atau ya atau hamzah pada kata-kata tertentu. Penambahan huruf alif misalnya sesudah wau pada akhir setiap isim jamak, kata benda berbentuk jamak atau mempunyai hukum jamak. Terus penambahan huruf alif sesudah hamzah, hamzah yang ditulis di atas rumah wau, jadi wau di atasnya ada hamzah itu. Terus penambahan huruf ya. 3. Kaidah hamzah atau al-hamzah. Apabila hamzah berharokat atau berbaris sukun tanda mati, maka tulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya kecuali pada beberapa keadaan. Adapun hamzah yang berharokat, maka jika ia berada di awal kata dan bersambung dengan dhammah tersebut tambahan, mutlak harus ditulis dengan alif dalam keadaan berharokat fathah atau kasroh. Adapun jika hamzah terletak di tengah, maka ia ditulis sesuai dengan huruf harokatnya. Kalau fathah dengan alif, kalau kasroh dengan ya, dan kalau dhammah dengan wawu. Tetapi apabila huruf yang sebelum hamzah itu sukun, maka tidak ada tambahan. Namun di luar tersebut ini kata yang dikecualikan. Yang keempat, kaidah penggantian al-badal. Dalam surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Hud, Maryam, Ar-Rum, dan kata ta'nis ditulis dengan kata maftuhah pada kata yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Ibrahim, An-Nahl, Luqman, Fatir, dan At-Tur. Demikian juga yang terdapat pada surah Al-Mujadalah. Yang kelima, kaidah sambung dan pisah, wasol dan fasl. Wasol berarti menyambung. Di sini wasol dimaksudkan metode penyambungan kata yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu, seperti 1. Bila an dengan harokat fathah pada hamzahnya disusun dengan lam, maka penulisannya bersambung dengan menghilangkan huruf nun, tidak ditulis. Jadi misalnya an la jadi Allah, nunnya hilang ya, enggak ditulis. Min yang disusun dengan man ditulis bersambung dengan menghilangkan huruf nun sehingga menjadi mimman, bukan min man tapi mimman, berubah jadi mim ya, nunnya hilang. Yang keenam, kata yang bisa dibaca dua bunyi. Satu kata yang boleh dibaca dengan dua cara dalam bahasa Arab, penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif. Seperti pada kalimat Maliki Yaumiddin, ayat ini boleh dibaca dengan menetapkan alif atau mat dan boleh dengan suara tanpa alif sehingga bunyinya menjadi pendek. Yaumiddin, jadi pendek juga boleh. Faedah penulisan Al-Quran dengan Rosam Utsmani. Apa sih faedahnya penulisan dengan Rosam Utsmani? Rosam Utsmani ini memiliki beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. Yang kedua, memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 7.
Yang ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya menyalahi rosam imla'i seperti dalam firman Allah surat Ad-Dariyat ayat 47. Terus yang keempat, kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harokat atau sakal suatu lafadz. Mungkin itu saja tentang Rosmil Quran. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.